Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2B Analisis Kimia. Saya Nisha Batari Makfirah dengan NIM 33220031 bersama teman-teman saya Munifa Anton NIM 33220034 dan Putri Nureski Aliani NIM 332243. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai analisa kosmetik. Kata kosmetik tentunya sudah tidak asing kan bagi kita semua, terutama bagi para wanita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Yang pertama yaitu pengertian kosmetik. Menurut Federal Food and Cosmetics Act tahun 1958, sesuai dengan definisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220 Menkes IX 76, kosmetika adalah bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, digunakan pada badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan obat. Karena zat yang terkandung dalam kosmetik tersebut tidak boleh mengganggu faal kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perbedaan kosmetik. Yang pertama yaitu kosmetik hipoalergi. Kosmetik ini yang di dalamnya tidak mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi dan reaksi sensitasi. Kosmetika jenis ini bila dapat terwujud merupakan kosmetika yang lebih aman untuk kesehatan kulit. Banyak bahan-bahan yang sering menimbulkan reaksi iritasi dan sensitasi telah dikeluarkan dari daftar kosmetika hipoalergenik seperti arsenic compounds, aluminium sulfat, aluminium klorida, balsamhoveru, fern, formaldehid, gum arabik, lanolin, mercury compounds, oil of bergamot, oil of lavender, salicylic acid, resoisinol, hexachlorophene, dan lain-lain. Kedua, yaitu kosmetika tradisional. Kosmetika tradisional yang dimaksud adalah kosmetika yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional. Di samping itu, terdapat kosmetika semi-tradisional, yaitu kosmetika tradisional yang pengolahannya dilakukan secara modern dengan mencampurkan zat-zat kimia sintetik ke dalamnya, seperti pengawet, pengemulsi, dan lain-lain. Kegunaan kosmetik ini dalam ilmu kedokteran, baik untuk pemeliharaan kesehatan kulit maupun untuk pengobatan, masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu penggolongan kosmetik. 1. Penggolongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI berdasarkan kegunaan dan lokalisasi pemakaiannya pada tubuh terbagi atas 11 preparat. Yang pertama, preparat untuk bayi. Kedua, preparat untuk mandi. Ketiga, preparat untuk mata. Keempat, preparat wangi-wangian. Kelima, preparat pewarna rambut. Keenam, preparat makeup. Ketujuh, preparat kebersihan mulut. Kedelapan, preparat kebersihan badan. Kesembilan, preparat kuku. 10, preparat cukur. Dan yang terakhir, ke-11, preparat pewarnaan kulit. Kedua, penggolongan berdasarkan kosmetologi ilmu penyakit kulit dan kelamin. 1. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan kulit. Di sini terbagi atas pembersih atau cleansing dengan bahan dasar air, contohnya face toning, bahan dasar minyak, contohnya cleansing balm, ataupun bahan dasar padat seperti masker. Pelembab atau moisturizing, seperti day cream. Pelindung atau protecting, yaitu sunscreen, dan penipis atau tightening, contohnya bubuk peeling. Kedua, kosmetik rias atau decorate cosmetic. Kosmetik rias ini yang dipakai saat make up, seperti blush on, eyeshadow, dan sebagainya. Ketiga,
kosmetik wangi-wangian. Contoh yang paling umumnya adalah parfum dan deodoran. Perkenalkan, saya Putri Noreski Aliani. Saya akan menjelaskan tentang bahan dasar dari kosmetik. Bahan dasar dari kosmetik dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu solvent atau pelarut. Solvent atau pelarut merupakan bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alkohol, ether, dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk, yaitu bentuk padat, cair, dan gas. Yang kedua yaitu emulsir atau pencampur. Emulsir merupakan bahan yang memungkinkan dua zat berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi satu campuran merata. Emulsir umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan. Contohnya seperti lilin lebah, alkohol, atau ester asam-asam lemak. Yang ketiga yaitu preservatif atau pengawet. Bahan pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetik, sehingga kosmetik tetap stabil dan tidak cepat kadaluarsa. Bahan kosmetik yang aman digunakan biasanya bersifat alami. Bahan pengawet untuk kosmetik dapat menggunakan senyawa asam benzoat, alkohol, formaldehid, dan lainnya. Jenis pengawet kimia efeknya pada kulit seringkali tidak baik. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan, pengguna kosmetik sebaiknya dicoba dulu, semisal pada kulit di bagian belakang telinga. Yang keempat yaitu adhesif atau pelekat. Bahan yang biasanya terdapat dalam kosmetik seperti bedak, dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelekat dalam bedak antara lain menggunakan yang stearit atau magnesium stearit. Berikutnya yaitu astringent atau pengencang. Astringent merupakan bahan pengencang yang mempunyai daya untuk mengerutkan dan menciutkan jaringan kulit. Bahan pengencang biasanya menggunakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alkohol, dan zat-zat khusus lainnya. Yang keenam yaitu absorben atau penyerap. Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorbansi cairan, misalnya kalsium karbonat dalam bedak, yang dapat menyerap keringat wajah. Yang ketujuh yaitu disinfektan. Disinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lainnya terhadap pengaruh-pengaruh mikroorganisme. Disinfektan dalam kosmetik sering menggunakan etil alkohol, propil alkohol, asam borat fenol, dan senyawa-senyawa amonium kuarterner. Dari bahan-bahan dasar kosmetik dapat diketahui bahwa kosmetik, sifat dan efeknya tidak ditentukan oleh bahan aktifnya, tetapi dari bahan dasar kosmetiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batas kadaluarsa untuk jenis kosmetik. Jenis yang pertama yaitu krim dan cairan. Contohnya seperti pelembab, liquid foundation, susu atau krim pembersih. Untuk masa pakai krim dan cairan yaitu 1 tahun dengan ciri-ciri kadaluarsa yaitu berbau, berlendir, berubah warna, dan menggumpal. Ciri jenis yang kedua yaitu serbuk. Contohnya seperti perona mata, perona pipi, bedak tabur, dan bedak padat. Masa pakai dari serbuk yaitu 2 tahun dengan ciri-ciri kadaluarsa yaitu berjamur di sekitar wadahnya. Namun untuk jenis kosmetik serbuk dapat bertahan lama jika tidak terkontaminasi. Apabila kuas atau spons yang digunakan kotor, maka produk akan mudah terkena jamur. Jenis yang ketiga yaitu pensil. Contohnya seperti pensil mata, pensil alis, dan pensil bibir. Masa pakai untuk jenis kosmetik pensil yaitu 1 tahun. Adapun ciri-ciri kadaluarsanya yaitu ujung pensil akan keras dan mudah pecah. Untuk jenis yang terakhir yaitu kosmetik bibir. Contohnya seperti lipstick, lip gloss, lip balm, lip care, and lip moisturizer. Masa pakai untuk kosmetik bibir yaitu 1 tahun. Adapun ciri-ciri kadaluarsanya yaitu berbau, mengering, membuat bibir kering dan gatal.
Selanjutnya yaitu tahapan analisis kosmetik. Tahapan analisis kosmetik dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu cara. Cara dari tahapan analisis kosmetik dibagi menjadi 3, yaitu organoleptik, yaitu cara pengukuran dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerima terhadap produk. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu menemukan dan mengidentifikasi suatu zat dalam sampel. Dan yang ketiga yaitu kuantitatif, yaitu menemukan jumlah atau banyaknya zat dalam sampel. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu tempat pengambilan sampling dan jumlah sampel sesuai dengan parameter uji dan arsip sampel. Yang ketiga yaitu pemisahan. Pemisahan dibagi menjadi 3, yaitu pemisahan pembawaan, pemisahan bahan aktif, dan pemisahan bahan tambahan. Yang keempat yaitu identifikasi. Identifikasi di sini yaitu identifikasi zat pada sampel seperti aiden, arsen, merkuri, dan lainnya. Yang kelima yaitu kuantitatif, yaitu penentuan kadar hidrokinon dan kadar lainnya. Berikutnya yaitu ruang lingkup pengujian mutu sediaan kosmetik. Yang pertama yaitu organoleptis, meliputi bentuk, bau, dan warna. Yang kedua yaitu parameter kimia fisika, meliputi batas-batas zat utama. Yang ketiga yaitu parameter mikrobiologis, meliputi angka lempeng total, identifikasi Staphylococcus aureus, Aeruginosa, Candida albicans, Bacillus anthracis, dan Salmonella. Yang keempat yaitu parameter biologis, meliputi uji iritasi mata, uji iritasi kulit, dan uji fotosintesis kulit. Bahan-bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetika. Yang pertama ada antimon atau SB, yang kedua ada arsen atau AS, yang ketiga garam BA, 4 bipionol, 5 hormon, ke-6 senyawa kadmium, 7 CHCl3, 8 senyawa krom atau Cr, ke-9 senyawa perak atau Ag, ke-10 senyawa raksa atau Hg, 11 senyawa selenium, dan yang terakhir senyawa timbal atau Pb. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh analisa kosmetik. Di sini kita mengidentifikasi antimon dalam sediaan maskara. Yang pertama, larutan uji. Sejumlah 1 gram cuplikan dimasukkan ke dalam gelas piala, lalu ditambahkan 10 ml asam klorida 25% dan dipanaskan di atas penagas air selama 10 menit sampai fase minyak memisah. Setelah itu didinginkan dan fase menggumpal disaring dengan kertas saring. Filtrat digunakan untuk pengujian. Kedua, cara uji. 1. Larutan uji diencerkan dengan air sampai didapatkan kadar 200 mikrogram per mili. Kertas saring dibasahi dengan larutan asam fosfomolikulat 5% dalam air. 1 tetes larutan uji yang sudah diencerkan tadi diteteskan ke kertas asam fosfomolikulat dan dipanaskan di atas uap air, terbentuk bercak biru. 2. Larutan uji diencerkan dengan air sampai didapatkan kadar 500 mikrogram per mililiter. Pada pelat tetes, 1 tetes larutan ini ditambahkan natrium nitrit pada sedikit atau beberapa butir kristal dan 1 tetes larutan rodamin B 0,01% sehingga terbentuk warna ungu. 3. Larutan uji diencerkan dengan air sampai didapat kadar 100 mikrogram per mililiter. Di dalam tabung reaksi, 1 tetes larutan ini ditambahkan 5 ml asam klorida dan beberapa butir natrium nitrit padat.
kelas 2BD3 Analisis Kimia dengan NIM 33220034. Nah, menyambung penjelasan dari teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita membedakan kosmetik yang aman dan berbahaya. Ternyata nih ya, teman-teman, kosmetik itu ada juga loh yang dapat membahayakan kesehatan kulit, bahkan ada juga yang sampai membahayakan ginjal. Duh, ngeri banget kan? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas lebih rinci mengenai cara membedakan kosmetik yang aman dan berbahaya. Nah, tidak dapat kita pungkiri nih, mempunyai kulit yang sehat, bersih, dan putih adalah impian semua wanita di negeri ini. Bahkan, tak jarang para wanita rela merogoh kocek yang lebih dalam untuk perawatan kulit loh. Dan ada juga yang rela memakai produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya demi kulit putih secara instan. Duh, serem banget kan? Kira-kira bahan seperti apa sih yang dimaksud sehingga dapat membahayakan kesehatan kulit? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa kosmetika, dan kosmetika yang paling berbahaya adalah kosmetika yang mengandung merkuri. Sebenarnya merkuri itu apa sih? Jadi, merkuri itu merupakan logam berat yang memiliki wujud cair, berwarna putih perak, dan mudah menguap apabila berada pada suhu ruangan. Adapun jenis-jenis merkuri, yang pertama ada merkuri klorida yang biasa digunakan di bidang kesehatan sebagai disinfektan. Nah, yang kedua ada amoniak, merkuri klorida, dan iodid. Jenis merkuri inilah yang paling banyak digunakan sebagai bahan pemutih pada kosmetik. Yang ketiga ada mercurous chloride, digunakan untuk laksan sisa. Yang keempat ada HGS, digunakan sebagai pigmen pada cat. Penggunaan HGS ini pada umumnya untuk pigmen cat berwarna merah. Nah, kebayang gak sih? Ternyata merkuri itu digunakan di berbagai industri. Kebayang gak sih merkuri yang ternyata buat cat atau pemutih itu kena di kulit kita? Merkuri memang cepat bereaksi pada kulit, namun efek sampingnya itu sangatlah berbahaya. Dia dapat membuat lapisan kulit kita semakin menipis. Oleh karena itu, kita sebagai wanita harus pintar-pintar nih dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan. Nah, kosmetik yang berbahaya itu dapat diketahui dengan proses uji laboratorium. Namun, kita sebagai orang awam juga harus mampu nih mengetahui kosmetik yang berbahaya tanpa harus uji laboratorium. Di antaranya, yakni 1. Tidak mempunyai nomor registrasi yang terdaftar di BPOM. Nah, nomor BPOM itu biasanya tertera pada kemasan kosmetika yang kita beli. Contohnya, ini nih ya. Contohnya ini, dia tuh udah ada nomor BPOM-nya. Jadi, udah aman lah ya. Yang kedua itu tekstur produknya itu cenderung kasar dan mempunyai bau logam yang sangat menyengat. Nah, kosmetik dengan kandungan merkuri pasti memiliki aroma seperti belerang. Biasanya untuk menghilangkan bau logam, produsen akan menambahkan parfum sebagai campuran pada bahan produk. Yang kemudian pada kosmetik krim pemutih, tekstur krimnya itu sangat lengket. Untuk mengelabui konsumen, produsen akan mencampurkan merkuri dengan bedak dingin agar tekstur menjadi lebih encer. Kemudian saat dipakai, produk merkuri tidak bisa menyatu dengan baik pada kulit. Hal ini karena produk kosmetik dengan kandungan merkuri tidak bisa bercampur dengan minyak alami kulit. Kira-kira kosmetik yang kalian gunakan udah aman belum? Dicek lagi ya, dan jadilah pembeli yang cerdas. Oke? Itulah tadi penjelasan mengenai kosmetik yang berbahaya. Namun, terkadang ada juga loh produsen yang memainkan izin edar BPOM. Tapi sekarang kita nggak perlu takut lagi, soalnya sekarang zaman udah canggih banget. Nomor BPOM bisa dicek lewat website BPOM. Juga untuk mengetahui produk yang berbahaya, dilihat dari kemasannya udah kentara banget kok. Yang kayak gimana? Nah, selanjutnya kosmetik yang aman itu seperti apa sih? Yang pertama, menggunakan komposisi yang aman digunakan untuk kulit. Yang kedua, dibuat oleh produsen dengan alamat perusahaan yang jelas. Yang ketiga, memenuhi standar kemasan yang diisyaratkan oleh BPOM. Yang keempat, memilih masa penggunaan atau masa pakai yang jelas. Yang kelima, menyertakan anjuran pemakaian serta efek samping dari penggunaan produk. Jadi gimana? Udah tahu dong cara membedakan kosmetik yang aman dan berbahaya? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan singkat kami mengenai analisa kosmetik. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kosmetika itu sendiri bukan obat dan tidak untuk mengobati. Dan cara membedakan antara kosmetik yang aman dan kosmetik yang berbahaya dapat dilihat secara langsung dari nomor BPOM yang tertera pada kemasan. Warna, bau, serta tekstur dari kosmetik tersebut juga menjadi bahan acuan dalam menilai apakah kosmetik yang akan kita gunakan sudah aman atau berbahaya. Adapun efek samping dari penggunaan kosmetik yang berbahaya secara berlebihan yaitu dapat memicu adanya gangguan hormon,
penuaan dini, terjangkit penyakit kronis, serta terkena infeksi bakteri dan alergi. Demikianlah penjelasan kami mengenai analisa kosmetik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya tempatnya salah yaitu kami dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.